kita melangkah menuju kedewasaan rohani. Renungan ini akan disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ya, mari kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Mentari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan kita acara belajar bersama tentang firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ketaatan yang konsisten, dan hari ini kita akan berbicara tentang melangkah menuju kedewasaan rohani. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, Engkau beri kesempatan bagi kami untuk kembali belajar tentang firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh belajar dengan kuat kuasa-Mu, dan kami berdoa untuk para pendengar juga kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu menembus hati pikiran mereka untuk belajar bersama tentang melangkah menuju kedewasaan rohani ini. Biarlah kami dimampukan untuk melakukannya, untuk kami bertumbuh di dalam kehidupan pribadi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian dari Alkitab Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan 16 yang demikian dikatakan. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai keinginan angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dunia dirinya dalam kasih. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, ayat ini didahului dengan ayat sebelumnya tentunya, bahwa ini ditujukan pertama-tama kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Allah memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi dan lain sebagainya. Kalau sekarang tentunya kita berbicara tentang bagaimana kehidupan bergereja. Di situ ada hamba Tuhan, ada presbiter yang melayani, semua dikaruniai oleh Allah kelengkapan rohani untuk menjadi pelayan yang baik. Dulu pada awal-awal disebutkan penetua, itu kata presbiter artinya yang tua. Itu sebabnya presbiter dipilih orang-orang yang tua yang dianggap mempunyai sifat dan sikap bijaksana untuk menggembalakan jemaat yang ada. Namun dalam perjalanan waktu tidak semua orang tua juga bijak dan memenuhi kriteria itu. Oleh sebab itu waktu awal anak-anak muda jarang menjadi pelayan Tuhan melalui majelis atau presbiter. Semua gereja mempunyai pengurusan itu. Namun anak muda dianggap kurang mampu. Tapi pada akhirnya kita melihat bahwa anak muda pun ada yang bisa menjadi contoh teladan meskipun belum tua. Oleh sebab itu sekarang tidak dipilih harus tua, tetapi yang muda pun bisa, sehingga mereka melakukan pelayanan yang utamanya bagaimana mereka memelihara, menggembalakan jemaat untuk tetap berjemaat, bergereja dengan baik, sehingga mereka bisa menjadi panutan, contoh dan teladan di gereja. Saya tidak akan menelaah lebih dalam tentang itu, tapi itu mengingatkan kita bahwa presbiter yang dipilih sudah ditetapkan oleh Allah, diurapi dengan Roh Kudus, dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengembalakan, untuk memelihara, untuk mengarahkan jemaat bergereja, sehingga mereka betul-betul akan bertumbuh bersama-sama
menjadi bangunan yang rapi tersusun sebagai tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepalanya. Nah, yang berikutnya kita melihat ayat ke-11 dikatakan demikian. Ayat yang ke-12 untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Kristus, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kita semua, artinya anggota gereja, anggota tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ini, kesatuan iman sudah dijelaskan di dalam ayat yang ke-4, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil, satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua, melalui semua, dan di dalam semua. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, ini sudah doktrin. Begitu kita percaya terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka doktrin ini memenuhi syarat bahwa saudara dan saya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah dan di atas semua, dan melalui semua dan di dalam semua. Namun demikian, kesatuan iman tidak berhenti pada waktu kita percaya. Dia harus tumbuh di dalam tiap pribadi orang percaya, yang tadi dikatakan kita mau melangkah menuju kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan? Yaitu sebagaimana tertuang di dalam ayat 13. Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah sasaran kita sebagai orang percaya untuk bertumbuh di dalam iman kita. Kita percaya kepada Yesus, dilahirkan menjadi bayi rohani, kemudian kita menyusui murni, yaitu firman Allah, dan terus meningkat sampai makanan keras, sehingga saudara dan saya menjadi bukan anak-anak lagi, tetapi menjadi dewasa di dalam Tuhan. Untuk kesatuan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kenapa ini ditekankan oleh Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus? Karena di jemaat Efesus juga ada orang-orang yang mengajarkan ajaran lain, sehingga diingatkan sekali supaya mereka berpegang teguh pada iman yang sudah diberitakan. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, melalui perkara ini, melalui pertumbuhan ini, melalui kehidupan pribadi kita, hari lepas hari, kita mesti berjuang untuk memperdalam iman kita, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang anak Allah, untuk memperdalam firman Allah, sehingga kita betul-betul secara naluri, akal sehat kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan secara batin kita oleh Roh Kudus dikuatkan bahwa saudara dan saya sungguh-sungguh sudah menerima keselamatan, sudah menerima kehidupan yang kekal, sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup, dan untuk tetap beriman di dalam Yesus yang menjadi juru mudi kita. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita mengendalikan kita, mengarahkan kita, menuntun kita untuk mengenal Allah lebih baik dan dengan benar. Mengenal Allah dengan lebih baik dan lebih benar tidak bisa hanya kita dalami dengan akal pikiran kita, logika kita, tetapi kita memerlukan roh hikmat dan wahyu dari Allah atau pernyataan Allah. Itu yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa dia mendoakan supaya orang-orang kudus di sana mendapatkan roh hikmat. Itulah kerja Roh Kudus di dalam pribadi kita. Semua pertanyaan tentang anak Allah akan memenuhi semua catatan bahwa saudara dan saya selalu memerlukan roh hikmat dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita,
supaya kita sungguh-sungguh menuju dewasa rohani yang sebenarnya. Paulus juga mengingatkan masih perlu diupayakan. Ayat 13 kita melihat di sana dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Artinya proses itu berjalan terus menuju kedewasaan penuh tadi. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Iman harus ditumbuhkan, pemahaman Injil harus terus-menerus diperdalam dalam kehidupan kita, dan keselamatan secara anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus harus selalu diberitakan oleh semua yang mengaku pelayan Tuhan, oleh semua orang yang percaya. Saudara dan saya dipanggil oleh Allah bukan hanya untuk menikmati keselamatan dan kehidupan yang kekal, tapi juga mengandung makna untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang berikutnya di sana, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, orang Kristen belum dewasa digambarkan sebagai anak, seperti di ayat 14. Mudah diombang-ambingkan oleh badai atau pengajaran palsu, pengajaran sesat yang diajarkan oleh orang lain. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk tetap berpegang pada kebenaran, yaitu Injil yang dikabarkan oleh Epafras di Efesus. Nah, sahabat yang mentari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menuju kedewasaan rohani ini dengan melihat sesuai Efesus 4 ayat 13 yang ditujukan oleh Allah supaya saudara dan saya menyerupai Kristus. Tentu kita tidak sempurna. Kesempurnaan ada di dalam Allah, tapi pada saatnya kita akan disempurnakan pada waktu kita bertemu Yesus secara pribadi di surga. Nah, sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kita bandingkan manusia lama. Kita waktu manusia lama kita sesat, diseret oleh keinginan nafsu kebinasan, tapi kemudian diangkat oleh Yesus Kristus, dipindahkan dari kematian kekal ke dalam kehidupan bersama Allah di dalam Yesus Kristus. Arah pertumbuhan kita kepenuhan ini adalah bertumbuh menyerupai Kristus. Matang secara jasmani dan rohani, batiniah kita juga dimatangkan. Sensitivitas kita dengar suara Tuhan. Kemudian kita berpegang teguh pada firman Allah, menjadi bangunan rapi tersusun oleh karena kita semua bertumbuh menjadi dewasa di dalam Yesus. Coba kita renungkan 2 Korintus 3:18. Coba Bapak Ibu buka dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Yang demikian dikatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sasaran akhir, saudara dan saya diubah seperti apa? Seperti gambar Allah. Menyerupai Kristus. Datangnya dari Tuhan dan ada yang adalah roh, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Saudara dan saya hari lepas hari menerima kemuliaan Tuhan itu, dan saudara dan saya dikuatkan karena saudara dan saya memiliki modal, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Gambaran kita diubah seperti apa? Gambaran seperti Allah. Siapa yang mengunggah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita? Apakah itu proses instan? Tidak. Roh Kudus secara gradual menolong saudara dan saya bertumbuh secara bertahap dari bayi rohani, anak-anak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Antara hubungan kita dengan Kristus, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita memperoleh anggota tubuh
kita menjadi hamba kebenaran. Dulu kita menjadi hamba dosa. Tapi begitu saudara dan saya diangkat sebagai anak Allah, saudara dan saya menyerahkan tubuh kita, dipimpin Roh Kudus untuk menjadi hamba kebenaran. Kita memenuhi harapan pemenuhan janji Allah, menerima kemuliaan di dalam Tuhan. Tadi semakin hari saudara dan saya akan menerima janji Allah sebagai waris kerajaan Allah. Semakin menerima, semakin besar yang kita terima kemuliaan yang akan dinyatakan bersama dengan Kristus. Allah menyatakan kemuliaannya bersama dengan Kristus, kita bersama Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai aspek keselamatan. Masa lalu hidup kita adalah sudah diselamatkan oleh dari hukuman dosa. Kita sudah diselamatkan. Posisi kita sekarang adalah hidup di dalam Kristus. Kemudian masa kini sekarang sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Roh Kudus menolong kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Roh Kudus mengingatkan kepada kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Oleh sebab itu, kendalikan diri kita untuk tidak melayani keinginan mata, keinginan daging, dan kehidupan yang sombong di hadapan Tuhan. Maka kita sedang berada menjadi seperti Kristus, berproses menjadi seperti Kristus. Kemudian di dalam pemulihan kita akan disebutkan dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Allah memberkati saudara dan saya, dan sekiranya kita ada di dalam Kristus, tetap di dalam Kristus, berpegang kepada Kristus, mengasihi Dia dengan melakukan firman-Nya, bahwa saudara dan saya akan serupa dengan Kristus. Marilah kita selalu mengupayakan kehidupan kita yang diinginkan Allah, yaitu mencapai kesatuan iman, mencapai kedewasaan penuh, mengerti pemahaman yang benar tentang firman Allah dan anak Allah, dan terakhir mengucap syukur dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kiranya saudara dan saya bisa memperjuangkan diri kita sendiri untuk bertumbuh di dalam iman menuju dewasa rohani di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menuntun kami untuk belajar firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkati setiap kami, baik hamba-Mu dan para pendengar, untuk menyentuh hati kami, sehingga kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan pertumbuhan rohani, memperdalam iman kami di dalam kepercayaan akan iman dalam Yesus Kristus, sehingga kami bertumbuh mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kemudian kita juga mencapai dewasa penuh dari semua untuk semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.